Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin semua. Selamat bergabung di program Dokter Uner TV spesial Hari Raya Idul Fitri. Nah, teman-teman, bagi yang belum tahu nih, Dokter Uner TV itu apa sih? Program Dokter Uner TV merupakan suatu platform dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang mana tiap minggunya terdiri dari beberapa episode rutin. Selain ada program dokter edukasi, juga terdapat program dokter suntubi, dokter berkisah, podcast, dan juga banyak program seru lainnya. So, jangan lupa untuk subscribe akun Dokter Uner TV di YouTube dan jangan lupa untuk follow Instagram Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga @fk_uner untuk mendapatkan info menarik seputar edukasi kesehatan. Nah, teman-teman semua, dalam 1 jam ke depan kita akan membahas seputar ikhlas dan memaafkan di hari yang suci. Nah, teman-teman, mungkin para hadirin ini pada merasa kalau misalnya ikhlas dan juga memaafkan sering dibahas dalam konteks agama. Namun dalam perbincangan kali ini kita akan membahas ikhlas dan juga memaafkan dari segi kesehatan jiwa dan bagaimana sih pengaruh ikhlas dan sifat pemaaf untuk kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Dalam episode spesial Hari Raya Idul Fitri kali ini kita juga kedatangan narasumber yang tentunya sangat spesial dan ahli di bidangnya, teman-teman. Beliau adalah Dr. Brihastami Sawitri, spesialis kedokteran jiwa. Dan langsung saja kita sapa beliau yang tengah hadir di antara kita semua. Selamat sore, Dr. Mia. Selamat sore, Mbak. Iya, bagaimana nih kabarnya Dokter Mia? Baik, alhamdulillah, Dokter Virial. Mungkin mumpung masih suasana Lebaran, mohon maaf lahir batin juga ya. Mohon maaf lahir batin juga di Dokter Mia. Buat teman-teman semua Dokter Uner TV yang ada di rumah. Baik, Dokter. Nah, Dokter Mia, terima kasih banyak nih Dokter telah menyempatkan di tengah-tengah kesibukannya, apalagi di Hari Raya Idul Fitri seperti ini, untuk sharing bersama dengan sahabat Dokter Uner TV. Sama-sama, terima kasih atas undangannya. Baik, Dokter, kita langsung saja nih, Dokter, membuka pembahasan pertama. Oke. Nah, Dokter, seperti yang kita ketahui bahwa di bulan Ramadan dan juga pada Hari Raya Idul Fitri itu identik dengan yang namanya ikhlas dan perasaan untuk saling memaafkan satu sama lain. Nah, memang di sini kita akan membahas tentang ikhlas dan juga tentang sifat pemaaf, tapi bukan dari segi konteks agama, tetapi kita di sini akan melihat bagaimana sih pengaruh sifat ikhlas dan juga pengaruh sikap pemaaf terhadap kesehatan fisik dan juga mental. Nah, menurut Dokter Mia, menurut pandangan Dokter Mia, bagaimana definisi terkait ikhlas dan definisi maaf dari segi kesehatan jiwa? Silakan Dokter Mia. Ya. Kita coba kalau dari segi kesehatan jiwa sendiri mungkin memaafkan atau mengikhlaskan sebenarnya mungkin bukan outcome atau hasil ya, tapi mungkin merupakan proses ya, gitu. Jadi bisa jadi itu suatu proses seiring dengan berjalannya waktu kita mengurangi muatan emosional atas hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada diri kita, baik yang mungkin disebabkan oleh orang lain ya, atau mungkin memaafkan diri sendiri dalam hal ini ya. Kemudian bisa juga kita memutuskan dulu, baiklah aku akan memaafkan, aku akan mengikhlaskan, kemudian seiring dengan berjalannya waktu setelah kita memutuskan akan terjadi kurangnya atau
tadi muatan emosi yang mungkin sebelumnya kan kita rasakan ya kalau kita mengingat atau mungkin sering terbayang-bayang seperti itu. Baik. Jadi ada proses menerima di situ. Kemudian kita juga bukan berarti sebenarnya melupakan ya. Karena kalau bukan berarti kalau kita memaafkan itu kita amnesia gitu, nggak mungkin ya. Tetap ingat, cuma mungkin itu tadi tidak diikuti oleh muatan emosi yang mungkin negatif ya. Karena belum memaafkan tadi. Jadi rasanya juga memang banyak manfaatnya untuk kesehatan jiwa maupun fisik. Wah, itu ya teman-teman. Jadi definisi ikhlas dan memaafkan kalau dari segi kesehatan jiwa artinya itu acceptance, jadi penerimaan begitu ya dokter. Bukan berarti melupakan, tetapi kita sudah menerima tentang kondisi tersebut. Nah, sekarang Dokter Mia, kita beralih ke manfaat nih setelah kita tahu definisi dari ikhlas dan maaf. Sebenarnya dari sikap ikhlas dan juga dari sikap pemaaf, adakah manfaat yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan juga dapat berdampak pada kesehatan mental? Silakan Dokter Mia. Baik, sebenarnya kesehatan fisik dan kesehatan mental ini kan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau kita memang ada manfaatnya dari segi kesehatan mental, biasanya juga berdampak pada kesehatan fisik. Demikian sebaliknya. Kalau memang itu baik manfaatnya untuk fisik, maka biasanya dampaknya juga kesehatan mental juga ikut baik. Contohnya dalam hal memaafkan atau mengikhlaskan. Sebenarnya dari segi fisik, menurut penelitian banyak sekali. Ada penelitian yang melihat seberapa orang itu mudah memaafkan atau mengikhlaskan. Ternyata itu terkait dengan kesehatan jantung yang lebih baik, kemudian imunitas atau ketahanan tubuh terhadap penyakit yang lebih baik. Kemudian kan kita tahu ada kalau kita stres itu kortisol naik gitu ya, ada hormon-hormon stres lah intinya yang dampaknya itu banyak gitu. Mulai dari tadi sampai dengan pengeroposan tulang, bahkan kesehatan rambut dan kulit yang sehat, yang glowing, itu ternyata juga terkait dengan stres dan juga memaafkan. Kalau kita memaafkan, mengikhlaskan, bahkan ada juga penelitian yang membuktikan bahwa secara keseluruhan harapan hidup semakin panjang. Jadi kalau ada kata-kata yang bilang banyak silaturahmi memperpanjang usia, ternyata ada benarnya ya, sudah terbukti menurut penelitian memang banyak manfaatnya dari segi fisik gitu ya. Nah, tadi kalau fisiknya sudah baik, tentunya dari psikologis juga banyak manfaatnya ya. Kalau kita mengenal di dunia psikiatri atau kedokteran jiwa, ada depresi, ada cemas, ada mungkin PTSD, post traumatic stress disorder atau stres pasca trauma, panik dan sebagainya, itu juga dihubungkan dengan kalau kita lebih mudah memaafkan, maka kemungkinan untuk mengalami gangguan-gangguan tersebut juga lebih kecil seperti itu. Baik, jadi itu ya teman-teman manfaatnya. Nah, tapi saya tertarik nih dokter. Ini juga sering diomongkan pada opini-opini masyarakat. Kalau misalnya kita memiliki sifat ikhlas, sikap pemaaf itu meningkatkan sistem imun. Menurut Dokter Mia, berarti hal ini benar. Kira-kira apa hubungannya antara sikap pemaaf dengan sistem imun tubuh begitu? Jadi ada beberapa jalur ya, kalau yang sudah diteliti atau hipotesis atau diduga menurut penelitian ya. Ada yang namanya, kalau tubuh itu ada limfosit gitu kan, yang buat melawan kuman. Itu juga kadarnya itu juga dipengaruhi tadi oleh sifat pemaaf dan sebagainya. Kemudian juga kan tidur ya, tidur itu juga biasanya kualitasnya juga lebih baik kalau kita itu relax, ikhlas gitu kan, lebih nyenyak, lebih berkualitas. Itu juga dihubungkan dengan imunitas yang lebih baik seperti itu. Jadi begitu. Jadi begitu pula dengan yang terkait sekarang kan mungkin banyak ya penyakit autoimun dan penyakit keganasan atau kanker. Begitupun dikatakan juga terkait dengan memaafkan dan sebagainya. Jadi sebenarnya luas sekali ya penelitiannya yang sudah membuktikan bahwa memaafkan dan mengikhlaskan, menerima itu juga terkait dengan hal-hal tersebut. Jadi memang benar sudah terbukti gitu ya, bukan mitos lagi ternyata ya. Baik dokter.
Nah itu tadi ya pemirsa sekalian, jadi memang dengan menjadi pribadi yang ikhlas dan juga pemaaf ternyata punya banyak manfaat. Tidak hanya kesehatan mental aja, tapi juga berpengaruh pada kesehatan fisik, yaitu produksi sel darah putih untuk melawan mikroorganisme, untuk perlawanan dari segala macam patogen yang menyerang tubuh pun itu jadi meningkat. Itu yang menyebabkan sistem imun tubuh kalian akan secara otomatis dapat bertambah. Nah, baik Dokter Mia, sekarang kita sudah tahu nih teman-teman semua tentang manfaat dari sikap ikhlas dan pemaaf nih dokter. Sekarang ada masalah yang sangat sulit ini. Nggak hanya para hadirin yang merasa, saya pun juga dokter. Meskipun kita telah tahu segudang manfaat dari ikhlas dan pemaaf, tetapi kenapa menjalankannya ini sangat sulit ya dokter Mia? Menurut dokter Mia, faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang ini sulit atau berat sekali untuk menjadi pribadi yang ikhlas dan pemaaf? Oke, ya ini mungkin kendala kita semua bersama ya. Jadi memang lebih gampang untuk mengucapkannya daripada menjalaninya. Oh iya benar banget dok. Nah ada beberapa faktor tadi yang mungkin membuat lebih sulit. Yang pertama mungkin kita belum secara sadar ingin memaafkan secara keseluruhan. Ya nggak sih? Jadi kadang-kadang kita belum berkomitmen untuk ya wis aku akan memaafkan, akan let go, akan menerima dan sebagainya. Yang pertama itu. Kemudian kadang-kadang stresor tertentu kan memang untuk tiap orang unik ya. Maksudnya begini, ada orang yang mungkin kalau kesalahannya soal finansial atau soal cinta, nah itu lebih berat dimaafkan, nah, begitu. Atau soal kepercayaan dan sebagainya itu mungkin lebih berat untuk memaafkan atau mengikhlaskan. Kemudian tergantung juga orang yang melakukan kesalahan, ya kan? Kadang-kadang orang yang lebih kita percaya, lebih kita hormati, atau lebih kita sayangi, maka dampaknya lebih berat daripada orang yang kita mungkin tidak terlalu dekat dan sebagainya. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan, termasuk juga ada faktor biologis ternyata ya. Jadi ada faktor biologis kimia di otak yang membuat kita juga kadang ya mikirnya itu lagi, makanya sulit untuk move on gitu istilahnya ya mungkin ya, seperti itu. Juga ada zat-zat kimia yang mempengaruhi bahwa kita ini kok bawaannya negatif terus ya gitu. Jadi kalau memang sudah ada gejala-gejala klinis ya mungkin yang mengikuti, misalnya kadang-kadang hal-hal tersebut kan terjadi pada orang yang depresi, orang yang obsesif ya, orang yang OCD gitu ya, obsesif kompulsi dan sebagainya, mungkin memang lebih sulit juga untuk melupakan seperti itu. Jadi banyak faktor sebenarnya yang membuat kita kadang sulit untuk mengikhlaskan atau memaafkan seperti itu. Oke. Nah ini menarik nih dokter. Jadi ternyata ada juga nih hubungannya dengan pemikiran terus mengenai suatu masalah terhadap adanya suatu neurotransmitter yang mengatur di otak, gitu ya dokter. Berarti orang yang susah move on mungkin dokter dari suatu permasalahan, apakah dapat diterapi secara farmakologis atau dengan obat-obatan nih dokter? Iya, tentunya kalau kita bisa ini ya, maksudnya kalau memang ada gejala klinis bermakna bahwa oh iya ini dia didiagnosis dengan suatu gangguan tertentu yang salah satu cirinya itu susah move on, susah memaafkan, susah let go gitu dan sebagainya, maka ada ruang untuk memakai tadi terapi obat-obatan. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi kriteria diagnosis bahwa dia menderita gangguan tertentu, maka mungkin tidak perlu, tapi sekedar psikoterapi atau ada terapi bicara itu mungkin bisa. Nah untuk memastikannya tentu kita harus memeriksa dulu ya. Itulah kuncinya teman-teman. Ya, jadi kita harus memastikan apakah termasuk gangguan atau bukan gitu. Jadi baik, jangan khawatir sih, nggak perlu bahwa kalau misalnya kita ke psikiater atau ke psikolog pasti akan didiagnosis penyakit tertentu dan diberi obat, tidak selalu ya. Iya benar dokter.
Oke, teman-teman, ini adalah ilmu baru nih buat kita semua. Terima kasih banyak nih Dokter Mia. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah membahas hampir secara detailnya dokter ya tentang ikhlas dan juga pemaaf. Sekarang kita membahas tentang sikap yang berlawanan dengan ikhlas dan juga pemaaf, yaitu adalah sikap pendendam. Nah, kalau misalnya tadi sikap ikhlas dan juga sikap pemaaf memiliki banyak manfaat untuk kesehatan mental dan juga kesehatan fisik, apakah seseorang dengan sikap pendendam justru malah memiliki dampak buruk untuk kesehatan fisik dan juga mentalnya, Dokter Mia? Iya, jadi otomatis ya kalau kita memang menyimpan dendam dan tadi grudge gitu ya, yang itu biasanya memang justru berbanding terbalik ya dengan manfaat-manfaat dari yang mengikhlaskan, memaafkan seperti itu. Jadi banyak hormon-hormon stres tadi yang diproduksi dengan kita menahan dendam. Jadi sebenarnya lebih banyak kalau pada saat kita memaafkan, mengurangi dendam, sebenarnya manfaatnya lebih banyak buat kita sih dibandingkan orang lain, ya nggak sih sebenarnya? Iya, bener. Ya, jadi tadi kan kita ngomongin soal hormon kortisol gitu. Nah, kita juga ada namanya sistem saraf simpatis, parasimpatis. Nah, itu yang mungkin tadi kalau kita mendendam, kalau ingat ya udah tambah deg-degan, tambah keringat dingin gitu kan dan sebagainya. Dan akhirnya nanti lama-lama juga bisa mempengaruhi kimia otak yang tadi gitu loh. Jadi tidak hanya kimia otak mempengaruhi perilaku, tapi perilaku tuh bisa juga loh mempengaruhi tubuh kita gitu, seluruh tubuh kita dari kimia otak dan sampai seluruh tubuh. Jadi memang banyak kerugiannya kayaknya ya kalau kita itu mendendam dibandingkan kalau kita memaafkan seperti itu. Nah itu dia teman-teman, jangan jadi seseorang pendendam karena ternyata seseorang yang pendendam itu memiliki peluang untuk meningkatnya produksi stres hormon atau hormon kortisol di dalam tubuhnya yang akhirnya berdampak dengan beberapa patologis ya di tubuh, baik itu kelainan dari neurotransmitter ataupun produksi sel-sel imun di tubuh orang tersebut, dan mungkin juga rentan terjadinya beberapa penyakit ya dokter ya. Betul. Yang tadi kan dihubungkan dengan sakit jantung kah gitu kan, sakit keganasan atau kanker, atau tadi yang autoimun tadi yang sekarang mungkin semakin banyak ya. Luas banget ya dokter ya pengaruhnya. Nah sekarang ada mitos yang beredar di masyarakat. Ada yang mengatakan kalau seseorang dengan pendendam itu berujung pada suatu depresi. Menurut dokter Mia ini fakta atau mitos, dan kalau misalnya fakta, mengapa hal tersebut dibenarkan? Silakan dokter Mia. Baik, jadi mungkin tidak sesimpel itu ya. Jadi mungkin kalau ditanyakan mitos atau fakta, mungkin saya lebih kayak rephrasing atau meluruskan kalimatnya mungkin ya. Jadi mungkin yang benar adalah mungkin memang kalau kita cenderung menyimpan dendam, maka kemungkinan untuk mencetuskan depresi itu lebih tinggi. Tapi depresi memang tidak hanya dipengaruhi oleh hal tersebut saja gitu ya, karena tadi kalau depresi sendiri kita ada faktor biologisnya iya gitu kan, ada faktor psikologisnya, kepribadiannya orangnya juga bagaimana, kemudian faktor lingkungannya juga seperti apa. Jadi tidak sesimpel bahwa kalau kita itu memaafkan pasti bebas depresi, enggak juga gitu kan. Itu hanya salah satu hal yang mungkin mempengaruhi. Jadi kalau kita memang sudah depresi, mungkin salah satunya kalau kita belajar memaafkan, maka akan mempermudah proses kita untuk kesembuhan, mungkin seperti itu, atau kepulihan, mungkin seperti itu yang lebih tepatnya ya gitu. Baik, jadi untuk depresi sendiri banyak faktor yang mempengaruhi ya dokter. Betul. Nah mungkin di benak para hadirin sekalian nih dokter, bingung sebenarnya syarat untuk seseorang dikatakan depresi itu apa sih dokter Mia? Iya. Kalau kita masih berpedoman terhadap kita istilahnya PPDGJ ya, pedoman dan penggolongan gangguan jiwa gitu ya untuk di Indonesia ya. Nah biasanya ada trias depresi gitu ya. Jadi ada tadi rasa sedih, kemudian
kurang energi, terus kemauannya juga menurun, kemudian disertai hal-hal yang lain tadi, mungkin putus asa kah, kemudian mungkin merasa bersalah, seperti itu, gangguan makan, gangguan tidur dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau yang tadi yang merasa kayak sulit memaafkan entah orang lain atau diri sendiri, itu mungkin sebenarnya hanya salah satu gejala saja dari gejala-gejala yang harus dipenuhi kalau kita ngomongin soal depresi atau episode depresi. Baik, terima kasih banyak nih Dokter Mia atas pencerahannya. Sekarang kita sudah membahas tentang apa itu ikhlas, apa itu pemaaf, dan bagaimana sikap yang berlawanan dengan itu, yaitu pendendam memiliki efek yang sangat menyeramkan, sementara ikhlas dan maaf memiliki banyak efek yang menguntungkan bagi tubuh. Sekarang timbul pertanyaan inti Dokter Mia. Lalu bagaimana Dok cara untuk menjadi pribadi yang mudah untuk memaafkan, mudah untuk mengikhlaskan? Kira-kira tips and triknya dari Dokter Mia apa nih? Silakan Dokter. Kita coba ya. Jadi mungkin salah satunya tadi kita memutuskan dulu bahwa memaafkan itu baik untuk kita, bukan buat orang lain ya. Jadi artinya kadang-kadang tidak harus orang lain itu yang meminta maaf duluan, kita dulu boleh kok memutuskan bahwa aku akan memaafkan yang ini gitu ya. Artinya, jangan gengsi. Betul, karena artinya itu kita sendiri yang akan mendapatkan keuntungannya. Betul, dan juga kita yang memutuskan bahwa kita misalnya tidak akan tersakiti oleh suatu hal, tidak akan mengalami kerugian oleh hal tersebut, tidak mengalami emosi yang kuat, yang negatif tadi, atas suatu hal yang tidak menyenangkan yang terjadi pada diri kita sendiri. Jadi kita putuskan dulu. Kemudian yang kedua tadi menerima. Menerima itu bukan berarti kalau ada perilaku buruk itu kita pasti akan menerima perilaku buruk itu, tidak, tapi kita berusaha fokus kepada apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal itu terulang kembali. Mungkin seperti itu. Jadi memaafkan bukan berarti membiarkan itu berlarut-larut, tidak, tapi kita lebih fokus kepada solusinya seperti apa. Seperti itu. Jadi kita kan tadi kan salah satu hal atau faktor yang membuat kita sulit untuk memaafkan adalah mungkin karena masih berlangsung terus ya, jadinya susah untuk memaafkan. Iya, gitu. Bener Dok. Jadi kita harus punya komitmen yang tinggi dan kita harus menemukan solusinya, begitu ya Dokter. Baik, nah sekarang kita sudah membahas bagaimana cara memaafkan orang lain dengan mudah. Lalu Dokter, mungkin para hadirin di sini ada yang punya masalah dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menerima dirinya sendiri karena dia merasa di masa lalu dirinya pernah membuat suatu masalah sehingga dia sangat membenci dirinya. Pertanyaannya Dokter, bagaimana cara agar pribadi ini dapat dengan mudah memaafkan dirinya sendiri? Dan apakah cara memaafkan diri sendiri itu sama seperti kita memaafkan orang lain? Bagaimana Dokter Mia? Oke, ya jadi kadang-kadang itu kita justru lebih keras terhadap diri sendiri ya sebenarnya ya. Kadang-kadang kita kalau kesalahan yang sama itu kita kepada orang lain itu lebih gampang memaafkan dibandingkan kesalahan tersebut kita lakukan. Mungkin ada beberapa faktor juga ya, kadang-kadang kita punya ekspektasi tertentu terhadap diri sendiri dan kalau kita tidak memenuhi tersebut kita akan kecewa dan cenderung menyalahkan diri sendiri gitu. Nah sebenarnya prinsipnya sama ya, lebih kepada empati. Kalau tadi kita untuk memaafkan orang lebih mudah, kita juga seringkali berusaha memahami bahwa orang itu memang tidak selalu sempurna gitu ya. Jadi kita berusaha meletakkan diri kita kan di posisi orang, oh mungkin itu suatu kesalahan yang bisa aja terjadi padaku gitu ya. Jadi sama pada saat kita berusaha memaafkan diri sendiri, kita juga mengatakan, oh kalau ada orang lain yang melakukan hal tersebut, kira-kira aku bisa memaafkan atau tidak, seperti itu ya. Jadi kita berusaha empati. Kemudian kadang-kadang yang juga cukup ampuh ya, bahwa kita memahami bahwa yang namanya Tuhan itu Maha Pengampun kan, ya kan? Kita kan selalu bilang itu ya dalam setiap hari ya. Nah, kalau Tuhan aja Maha Pengampun gitu, kenapa kok kita itu tidak bisa memaafkan diri sendiri gitu kan? Kemudian sekali lagi kita sama seperti saat memaafkan orang lain, kita coba lebih fokus kepada
gimana caranya kita tidak mengulang kesalahan yang sama, seperti itu. Daripada kita tidak mengikhlaskan dan menyesali gitu kan, akhirnya jatuhnya, lebih baik kita fokus, saat ini dan kedepannya apa yang bisa aku upayakan supaya aku tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah aku lakukan, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa kiat cara memaafkan diri sendiri nih para hadirin. Yang pertama, kita harus kenalin diri sendiri dan harus membatasi target mungkin ya dokter ya. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan diri. Dan juga kita harus berempati, menanamkan sikap empati, penting untuk memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan orang lain. Dan juga jangan lupa untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, terima kasih banyak nih Dokter Mia untuk tipsnya. Sekarang menuju pembahasan yang terakhir dokter. Kita semua tahu bahwa masyarakat ini punya masalah terhadap pengobatan kesehatan jiwa. Karena banyak yang menganggap kalau misalnya berobat ke psikolog ataupun psikiater, itu mungkin pasti dianggap memiliki gangguan mental. Nah, menurut Dokter Mia bagaimana solusinya agar masyarakat ini tidak takut untuk berobat ke psikiater ataupun psikolog? Mungkin Dokter Mia punya pesan terhadap masyarakat. Ya. Mungkin kita sama-sama ya berupaya mengurangi stigma. Stigma itu mungkin tadi yang diceritakan oleh Dr. Fira bahwa ada cap tertentu ya kalau kita datang ke psikiater atau ke psikolog bahwa wah kita ini punya gangguan jiwa tertentu atau harus minum obat tertentu. Kadang stigmanya itu atau capnya itu terkait obatnya. Jangan minum obatnya nanti ketergantungan dan sebagainya gitu, ya kan. Iya, nah jadi mungkin kita bareng-bareng mengurangi stigma itu tersebut dengan menganggap bahwa sebenarnya kesehatan jiwa itu sama halnya dengan kesehatan fisik ya. Semuanya itu perlu kita upayakan untuk yang penting kualitas hidup kita baik kan. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita sakit kepala atau sakit flu yang mungkin mengganggu sehari-hari, pasti kita kan juga akan ke dokter ya sebenarnya memeriksakan diri ya, entah itu ternyata suatu yang ringan atau berat. Sama juga sebenarnya pada saat kita mengalami sesuatu yang membuat kita merasa aduh aku mulai terganggu nih fungsiku sehari-hari, sebenarnya nggak ada masalah kalau kita cek aja gitu kan ke psikolog atau psikiater, kemudian kita bisa tahu kondisi tubuh kita, kondisi jiwa kita seperti apa dan mendapatkan penanganan yang lebih baik gitu, yang tepat supaya tidak berlarut-larut, supaya tidak semakin berat. Seperti itu. Baik dokter. Nah ada timbul penasaran saya dan juga mungkin teman-teman hadirin ini penasaran nih dokter. Orang dengan gangguan mental ini kan ada yang merasa dirinya ini terganggu, tapi ada yang merasa dirinya fine-fine aja padahal dia dengan gangguan mental nih dokter. Pertanyaannya bagi seseorang yang tidak merasa bahwa dirinya ini terdapat gangguan mental, bagaimana mengupayakan agar si pribadi ini dapat mendapatkan pengobatan ke psikiater ataupun psikolog? Bagaimana Dokter Mia? Silakan. Jadi mungkin memang tidak mudah ya, karena sama seperti sakit fisik pun, gangguan jiwa pun ada spektrumnya ya, ada yang ringan, sedang, berat gitu ya. Nah seringkali memang pada gangguan jiwa yang berat yang justru tidak menyadari bahwa dirinya itu mengalami gangguan, tapi orang lain yang sangat-sangat merasakan gitu ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya yang pertama kan tujuannya kita nih baik nih gitu ya, kadang untuk keselamatan bagi pasien tersebut, pasien tersebut dan juga orang sekelilingnya ya, sebenarnya nggak apa-apa untuk ditangani dengan serius gitu ya. Kalau memang bisa diajak omong dulu ya nggak masalah gitu kan, ditemani, diberi support bahwa nggak apa-apa kok gitu kan, kita periksa aja dan sebagainya. Mungkin nggak sekali, kadang kita ya memberikan support, mengingatkan, kadang beberapa kali, mungkin butuh beberapa orang atau mungkin orang yang didengarkan gitu kan, yang dipercaya oleh betul, dia, yang dipercaya dan dihormati. Nah jadi mungkin adalah beberapa hal yang bisa diupayakan untuk mengajak orang lebih mudah untuk berobat atau kontrol ke psikiater atau ke psikolog. Wah baik dokter, itu tadi tipsnya teman-teman. Jadi mungkin
ada seseorang yang berada di dekat kalian dan kalian merasa mungkin beliau memiliki gangguan kesehatan mental tapi tidak mempunyai daya tilik kalau merasa kalau dirinya itu terganggu, kalianlah kuncinya. Jadi kalian bertugas untuk mensupport si pribadi tersebut. Jadi kuncinya itu adalah pada support sistemnya ya dokter ya, untuk membujuk dan untuk mengingatkan, apalagi jika kalian termasuk orang yang dipercaya. Nah, baik dokter, ini pertanyaan terakhir nih dokter. Jadi apakah ada suatu tanda-tanda tertentu, ibaratnya warning sign, seseorang harus segera mendapatkan penanganan psikiater ataupun psikolog dokter? Oke, segera ya. Segera. Oke, jadi mungkin Segera. kalau yang dimaksud segera itu kalau kita kan biasanya ngomonginnya soal kegawat daruratan ya. Iya, benar dokter. Oke, jadi misalnya kalau sudah ada perilaku menyakiti diri, jadi atau membahayakan nyawa baik diri sendiri atau orang lain. Jadi misalnya kalau kita bilangnya ada self harm atau mungkin tentaman suicide, usaha percobaan bunuh diri, adanya kekerasan atau abuse gitu ya, entah itu di dalam rumah tangga atau dalam hubungan, itu bisa jadi merupakan suatu kegawat daruratan juga seperti itu. Kemudian tadi kalau gaduh gelisah yang mungkin membahayakan orang lain gitu dan diri sendiri ya, itu bisa. Kemudian penelantaran diri kadang ya, jadi nggak mau makan, nggak mau minum, perawatan dirinya kurang, itu juga merupakan suatu kondisi yang perlu segera dibawa, karena kan tadi ya bisa berdampak pada fisiknya juga ya. Kalau kita nggak mau makan, nggak mau minum, maka akan timbul gangguan-gangguan yang lain. Jadi itu mungkin beberapa hal yang menjadi penanda bahwa harus segera. Tapi apapun itu sebenarnya kalau itu sudah mengganggu fungsi sehari-hari yang terganggu nih, misalnya seorang mahasiswa mungkin jadinya skripsinya terganggu, tugas-tugasnya terlambat, atau mungkin pekerja juga gitu ya, jadi nggak semangat berangkat kerja dan sebagainya. Nah, sebenarnya nggak ada salahnya kita memeriksakan aja gitu sebelum jadi berat yang tadi harus jadi kegawat daruratan gitu kan, nggak perlu ya. Dokter. Jadi berat dulu. Penanganan dini juga ya dokter. Betul. Oke, baik. Nah, Dokter Mia, terima kasih banyak. Kita telah membahas mulai dari sikap ikhlas dan juga sikap maaf, sikap pendendam, sampai segala macam hal penting nih seputar psikiatri dan bagaimana cara untuk mengatasi stigma yang beredar di masyarakat. Nah, sebelum saya menutup talk show pada kali ini, silakan dokter menyampaikan take home message-nya nih untuk para sahabat Dokter Uner TV seputar hubungan antara ikhlas dan maaf terhadap kesehatan fisik dan juga mental. Silakan Dokter Mia. Oke, mungkin setelah kita berdiskusi selama hampir 1 jam ya kira-kira ya, kita mungkin akhirnya sudah mengetahui manfaatnya dari memaafkan, mengikhlaskan. Mungkin ada baiknya juga kita memutuskan bahwa aku akan mengikhlaskan atau memaafkan suatu kesalahan atau orang tertentu untuk kebaikan kita sendiri sebenarnya, gitu kan. Dokter. Yang pertama ya. Yang kedua juga tentunya relasi kita dengan orang tersebut. Yang ketiga, kadang-kadang juga akan menyelamatkan relasi kita dengan orang-orang sekeliling kita, seperti itu. Contohnya kalau kita memaafkan misalnya pasangan, pasti akan berdampak pada anak juga kan, itu contohnya misalnya seperti itu. Jadi dan memaafkan itu bukan berarti kita meniadakan kesalahan orang tersebut, tetap kita berusaha untuk mencari solusi ya atas kesalahan tersebut dan berusaha agar hal-hal tersebut tidak terulang lagi. Kadang-kadang memaafkan bukan berarti kita harus selalu berhubungan dengan orang itu juga. Kalau memang tadi ya mungkin istilahnya orang sekarang toxic gitu ya. Kadang-kadang kita memaafkan dan pergi dari hubungan tersebut juga boleh, tapi kita tidak membawa beban dari hubungan yang tadi toxic itu, seperti itu. Justru kalau seperti terbebani akhirnya nggak move on ya Dokter Mia. Betul. Kita sendiri ya yang akhirnya merasakan. Mungkin orangnya yang melakukan sudah nggak ingat, kita yang ingat. Kita yang terbayang-bayang. Baik Dokter Mia. Nah, luar biasa Dokter Mia, tidak terasa akhirnya kita
sudah berada di ujung pembicaraan. Terima kasih banyak Dokter Mia atas semua ilmu yang diberikan. Semoga semua yang telah disampaikan oleh Dokter Mia dapat menambah wawasan untuk kita semua, dapat menjadikan kita pribadi yang mudah untuk memaafkan, mudah untuk ikhlas, sehingga kita memiliki kesehatan fisik dan juga kesehatan mental yang optimal. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman, sebelum saya menutup talk show pada kali ini, izinkan saya mengumumkan bahwa pada Jumat depan nih masih ada acara yang menarik, nggak kalah menarik. Jadi setiap program Dokter Uner TV itu setiap minggunya selalu menghadirkan judul-judul yang sangat penting dan juga sangat menarik untuk dipelajari kalian semua. Baik, teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe akun Dokter Uner TV dan jangan lupa untuk follow Instagram Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga @fk_uner untuk mendapatkan info-info seputar kesehatan. Nah, saya Virial Nadia Rama selaku moderator mewakili seluruh tim Dokter Uner TV yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dan terima kasih telah berpartisipasi pada episode spesial Lebaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.